Bapak, Ibu, dan sahabat Remas yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara, hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Pada renungan malam kali ini, kembali kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 22 sampai 45. Dan kita mengambil tema teguran yang menguatkan. Bapak, Ibu, dan sahabat Remas yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, ada dua perikop. Perikop yang pertama berisi tentang pemberitahuan Tuhan Yesus kepada para murid bahwa Anak Manusia akan diserahkan pada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, bahkan kepada orang yang tidak mengenal Allah, akan disesah, didera, disiksa, diludahi, dihina, bahkan sampai dihukum mati. Tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian perikop yang kedua berisi permohonan Yakobus dan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Yakobus dan Yohanes meminta kepada Tuhan Yesus, apabila Tuhan Yesus telah bertahta mulia, Yohanes dan Yakobus mohon masing-masing ditempatkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari Tuhan Yesus. Yakobus dan Yohanes mendapatkan teguran dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang menjadi permohonan kamu. Ini bukan soal memerintah, tetapi bagaimana kita melayani kepada sesama. Lebih dari itu, Yakobus dan Yohanes juga membuat ke-10 para rasul yang lain menjadi marah besar kepada Yakobus dan Yohanes. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari coba kita merenungkan sejenak. Bagaimana perasaan para murid saat itu ketika mereka menerima pemberitahuan dari Tuhan Yesus untuk yang ketiga kalinya, bahwa dia akan mengalami sengsara, dihukum mati. Kira-kira perasaan mereka bagaimana? Pastilah mereka bingung. Kebingungan mereka disebabkan karena yang pertama, apa mungkin Tuhan Yesus yang begitu kuat, yang begitu dia elu-elukan, yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, meredakan badai, bahkan bisa menghidupkan orang mati, apakah dia tidak mampu untuk mengatasi hal ini? Dan juga, kalau seandainya Tuhan Yesus itu tidak mampu, apa mungkin? Karena selama ini Tuhan Yesus tidak pernah bicara bohong kepada
kepada para murid. Maka pastilah mereka menantikan dengan harap-harap cemas. Bagi yang cemas mungkin dia akan minggir. Tetapi bagi mereka yang teguh, mereka tetap akan kuat menyaksikan apakah apa yang disabdakan Tuhan Yesus ini akan terjadi dan bagaimana akan kita ikuti saja. Itu bagi para murid yang kuat hatinya. Kemudian yang kedua, Yohanes dan Yakobus mendapat teguran yang keras dari Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kalau Yakobus dan Yohanes itu telinganya tipis, pastilah Yakobus dan Yohanes akan pergi begitu saja. Sakit hati, dendam. Tetapi apa yang terjadi? Yakobus dan Yohanes tetap setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan dibuktikan Yohanes mengikuti Yesus sampai dia berada di bawah salib Yesus. Bahkan ketika itu Bunda Maria yang juga berada di sampingnya, Tuhan Yesus bersabda kepada Yohanes, inilah ibumu. Dan berkata kepada Bunda Maria, inilah anakmu. Kemudian tidak sampai di situ saja. Yohanes bahkan mengikuti Tuhan Yesus, senantiasa sepeninggalan Tuhan Yesus, mengikuti terus. Bahkan dia mewartakan juga kabar gembira kepada umat yang ada di sana. Bahkan sebagai konsekuensi logis dari dia mengikuti Yesus, dia harus dihukum, dipanggang dalam penggorengan dengan minyak di atas tungku. Dan tidak terjadi apa-apa karena Tuhan menyelamatkannya. Dan karena Yohanes tidak berhasil dibunuh, maka dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan di sanalah dia menulis Injil Yohanes dan Kitab Wahyu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Meskipun Yohanes ditegur dengan keras oleh Tuhan Yesus karena tidak tepat, kemudian mendapatkan cemoohan dari para murid yang lain, dia tetap setia. Dia tidak mundur sejengkal. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita dalam menggereja, kemudian kita mendapatkan teguran, mungkin dari romo paroki kita, mungkin dari teman-teman kita, apakah kita juga akan mundur? Kemudian kita patah hati, patah semangat, sakit hati? Kita renungkan kembali. Hendaknya kita senantiasa mencontoh kepada Yohanes. Bila mana kita mendapatkan teguran yang keras sekalipun, kritikan yang tajam sekalipun, kita pantang menyerah. Kita tetap berbuat yang lebih baik demi kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terima kasih. Selamat malam dan berkah dalam.